Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita badan yang sehat, iman yang kuat sehingga kita bisa menggerakkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita mengulang kaji tafsir, mengulang kaji masuk kini ayat 224. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum alla tabarru wa tattaqu. Aku berselindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 224, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Janganlah kamu jadikan Allah, artinya bersumpah dengan menyebut nama Allah sebagai urdotan, penghalang atau ilat untuk mencegah li'aimanikum, bagi sumpahmu. Tentang itu, dengan bahwa memperbanyak kamu bersumpah dengannya, Allah tabarru, agar bahwa kamu tidak berbuat baik dan bertakwa. Artinya disikoko menjadikan alasan ikode bersumpah karena Allah kemah. Kemudian sumpah itu kemudian menjadi penghalang, menjadi penyebab, menjadi penghambat untuk berbuat baik atau bertakwa. Di dalam tafsir dikatakan fatukrahul yaminu ala dzalik. Anan sumpah nan takah itu dibenci itu. Orang boleh bersumpah nak boleh apa mengaraju tu kok dan akan dikerjakan itu adalah berbuat baik. Kemudian beralasan dengan alasan bersumpah karena Allah, kemudian tak namuh berbuat baik lain. Itu dilarang. Wala taj'alullaha. Jadi-jadian alasan bersumpah karena Allah tu kemudian ada mau berbuat baik lain. Itu dan dimaksud di dalam ayatku tadi. Ada tak orang nak buat tekat itu? Ya, contohnya harusnya berbuat baik. Berbuat baik contohnya. Apa ikat surau? Ambo lah bersumpah. Ambo bersumpah karena Allah pun akan kapai ikat surau tu dah. Kan harusnya pakai ikat surau deh. Kegiatan di surau, kok wirid, pengajian, solat berjamaah. Tapi sumpah sebelum sumpah karena Allah. Kemudian sumpahnya tu menjadi penghambat atau dijadikan alasan yang mencegahnya untuk berbuat baik. Itu contoh. Demi Allah ampun akan berserakah-serakah kenyo doh je. Demi Allah ampun akan berbuat baik.
Itu sumpah pula nama itu sumpah karena Allah lah. Padahal yang harusnya berbuat baik itu yang harus dikarajuan. Aku bersumpah lu karena Allah untuk tidak berbuat baik. Itu namanya tuh sumpahan. Itu dibenci sumpah nanti kata tu. Bersumpah nak kata tobat dah cik. Itu contoh. Pada tobat tu disuruh oleh Allah Taala. Dia karena awak kau makhluk manusia, dia karena banyak berdosa, awak pelupa. Kau bersumpah karena indah akan bertobat. Bersumpah dengan karena Allah, demi Allah, wallahi, tallahi, demi Allah, mau bersumpah nak kata tobat berdoa. Anan hal-hal seperti itu tidak boleh. Itu kalau nyata katu ba'alai wa yusannu fihi hanathu. Kalau nyata katu itu sumpah disunatkan untuk melanggar sumpah itu. Kecian lawan sumpah tu lain. Dia bersumpah tak katu lain. Karajo je lah, bertobat lah. Sumpah emosional. Mengkue pada saat emosional tu jam banyak kecil-kecil. Apalagi nak laki-laki tu. Salah merabu amurahai keluar kecil kami ni. Sembarang. Ya, kata-kata tu akhirnya menjadi pegangan, menjadi dalil. Mengkue awak fikir dulu anak kecil-kecilan. Jadi kecilnya sadu anak terfikir dia ke akan mana lah ini talak asli. Itu namanya tak berfikir sebelum mengecil. Itu mengecilnya sadu anak terfikir namanya. Nah, dalam konteks jika itu terjadi, kalau tadangan dua ada bersumpah demi Allah sumpah dan akan betul baik dah. Itu sumpah yang seperti itu dibenci. Tapi kalau dia bersumpah demi Allah ambo nak do berbuat salah doh, itu kan meyakinkan bersumpah tu, menguatkan terkait dengan apa yang kerajuan. Demi Allah ambo indah ado mengarajuan kodoh. Itu contoh ini tuduhannya orang. Itu bersumpah dari tuduhan itu tadi. Kau tidak mangga-mangga doh. Harusnya dia berbuat baik, tapi justru bersumpahnya untuk tidak berbuat baik. Dengan sumpah tu, ambo dia lah bersumpah tu dah bisa berbuat dah. Ambo sumpah ambo karena Allah lah kau haji. Aku lah nak jadi alasan dia kau. Mana kasih sama yang surau lain. Ambo tu lah bersumpah dulu je. Sumpah ambo dulu lah jajak-jajak surau lain je. Tak berjajak-jajak surau. Itu lah bodoh. Kau ada nak kata sumpah yang seperti itu adalah sumpah yang dibenci. Kalau ada bahas solusi lain, langgarlah. Kalau dia nak sumpah tak kata langgarlah. Kalau itu dilanggar balai, wa yukaffaru bi khalafiha. Ia terpaksa membayar kafarat lain. Ya kamu sumpah tu Tapi sumpah untuk tidak berbuat baik atau untuk tidak bertobat. Nak kena jajak-jajak surau dong. Surau ni jajak terus perintahan mak. Nah, kalau tak kata baalan. Surau kena langgar ni sumpah tak. Kalau itu sumpah ni je, kalau itu sumpah jo je, itu sumpahan nama tu, sumpah mengabek diri surang nama tu. Langgarlah sumpah tu. Tu balai, bayar kafarat. Bayar kafarat lah namanya bersumpah mah tu. Sumpah ni sesembarangan jadi mongko muncul nak boleh tolong-tolong. Muncul awak sendiri, kau nak mengambil diri awak sendiri. Kadang-kadang mengambil diri sendiri itu perkataan awak sendiri, ucapan awak sendiri. Maka berhati-hati dengan ucapan. Kalau song awak kadang-kadang menyasa awak. Maka ketika Nabi Muhammad pada saat Isra tu, kan di percalian tu, ada dari lubang ketek keluar jawi gadang. Kemudian jawi kau nak masuk ke lubang ketek kau lihat. Maka bisa lah. Artinya bahawa kecek wala talonsong nak bisa ditarik mulai. Baalai. Maka hati-hati memang ikut semangatnya adalah harus awak berpikir dulu. Jadi kanak-kananan yang kecil.
Tapi kalau disebut lidahku nak batulang. Kalau seandainya lidah wakala itu nak keberkar lah. Bak kecil almarhum Zainuddin MZ di akhir ceramahnya itu mengutip syair orang Arab, qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih bisa diharapkan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Kalau luku tangan awak kini gua masih ada UBE merah, AD plus, betadine, kok promosi menambah produk lo apa? Atau bisa aja sama sok kene-kene lu tampuruan ceperenci saja, ceperenci kunyah dah. Adalah nama kunyah itu dah tak ada. Ceperenci nama kunyah ada. Kunyah ceperenci itu karena pakabe jo kulit kelik kaladi dah. Lihat do yo kini anak kata ada. Kini lah modern. Hah? Oh di lapangan ya. Di lapangan ada. Jadi kami nak pakai ke lapangan ada nak dogu be pembali kan. Basunek tampuruang aja banuannya. Tampuruang. Iya orang dulu. Awak kau orang dulu. Nah. Jadi itu adalah larangan wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu. Jangan dijadikan alasan karena bersumpah menyebut nama Allah, tapi sumpah itu adalah sumpah enggan untuk berbuat baik, sumpah yang menghambat ini untuk bertakwa. Nah, kalau itu sumpah yang seperti itu adalah sumpah yang dibenci. Jangan ada sumpah dan takabur. Kalau bisa jangan sumpah benar, sesalah benar. Walaupun sebenarnya ada penyebutan kajian tentang sumpah. Orang kan sadua kan disumpah. Siapa nama pangke itu disumpah. Nah, siapa nama pangke sumpah di hadapan Al-Quran. Tali tekana sumpah. Kalau ada nama melanggar sumpah tu bayar kafarat. Bayar kafarat. Jadi kalau sumpahnya tu tadi dengan alasan untuk tidak berbayar dan itu disunatkan untuk melanggarnya dan membayar kafarat karena menyalahi sumpah atas berbuat baik tadi. Apa contoh berbayar tu? Fahiyat taat. Yang pokoknya yang membuat taat lah seperti tadarus, berjamaah, yang sesuatu yang akan meningkatkan ketaatan awak. Kan ada sebab al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman tu kan mengalami fluktuasi tinggi rendah. Yazidu bil ta'ah bertambah iman itu kalau ada ketaatan. Semakin taat awak, semakin patuh awak, semakin banyak awak berbaik, itu yang menambah ketaatan awak. Kalau ada yang bersumpah, yang kemudian sumpahnya itu adalah untuk tidak berbuat baik, berarti untuk tidak taat, maka yang seperti itu sumpah yang dibenci, maka disunatkan untuk melanggarnya dan kemudian yang bersangkutan membayar kafarat. Apa lain? Wa tuslihu bainan nas, sumpah aja lain anggalo untuk berdamai di antara manusia. Ada putih tulang dan bersumpah dan demi Allah putih tulang dan dikubur nak kena sapo-sapo itu. Ada banci mana jejo. Itu namanya itu bersumpah untuk tidak berdamai di antara manusia. Aja lah sumpah nak kata wale. Sejauh salamu mau awak banci nak orang. Kadang-kadang awak manusia ko saling terkait, saling butuh. Yo ko ada rasa benci itu tanda manusiawi. Tapi jangan benci berlebih-lebihan. Kaji awak sebelumnya, jangan awak lah membenci sesuatu berlebih-lebihan. Barangkali sesuatu yang awak benci itu pada suatu saat yang awak benci itu adalah baik untuk diri awak. Tak kata pula kok mencintai sesuatu jangan bahasa salahan bana, jangan balalabihan bana. Kadang-kadang pada waktu tertentu dan awak suka dan awak cintai, kemudian ia menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi diri awak.
Iyo. Nah, jadi makanya kok pakai orang Minang kampil sapat orang awakku yu bana mendalam sesuai banyak kaji waktu ini. Kok baik jangan capek di ludahan. Kok lama jangan capek di lulu. Artinya rasa-rasui dulu. Karena ada lamanya kira tubuh kali. Dia rasa-rasui dulu. Baiknya rasa keduluan kiranya ube. Jadi disitulah rasul. Kalau dalam kaji tafsir hadis awak sebelumnya, idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu fa in kana khairan famda wa in kana syarran fantahi. Apabila awak akan mengerjakan suatu pekerjaan, maka awak pikirkan dulu, awak pikir dulu apa akibatnya. Nah, kalau makan kok akibat baik tidak untuk diri awak. Jika baik, ulu lah tu. Jika tidak, berhenti ludahan. Itu istilah. Kalau baik nak kau kerja kau rasa positif, punya dampak yang bagus, lanjutkan. Kalau sebaliknya, hentikan. Nah, jangan adolah nama sumpah nanti kata putih tulang dia dikuburkan itu nanti tarangan di kampung wah. Jejuk kubana apa selayu mana jejuk kubana piakan oleh manci wa menceli lihat dojo nampak muka ada mutah wa aja. Kuando nanti kata bahasa salah mana bahasa sumpah lo Padahal justru awak harus berbuat baik dengan manusia, berdamai dengan manusia, karena itu adalah bahagia dengan hablum minan nas. Nah, pertama tadi bersumpah untuk tidak berbuat baik, untuk ketaatan. Berarti itu kan hubungan awak dengan Allah Ta'ala. Masa bersumpah awak nak mau berbuat baik? Tak kata pula, jangan sampai bersumpah kaitannya dengan manusia untuk tidak mau berdamai dengan manusia, untuk tidak mau berbuat baik dengan manusia. Jangan sampai seperti itu. Lah, dia memang hati-hati banawa. Nan tolong tuan, sabuk nala tolong tu nak bisa awak tarik dari. Sebab mulut kata-kata awak tu tadi dia bukanlah berbentuk benda. Tak bisa awak ambil dah. Kalau saya nak menawar ludah tu tadi mesti bisa aja ambil dah dua dia kan dia. Tapi kalau lidah awak tu apa menarik kali? Kecil awak nala tolong tu menarik kali. Meskipun di undang-undang ada regulasi, ada nama pencemaran nama baik. Di kaduanya ada orang diproses. Kalau seandainya delik aduan itu tadi tergantung siapa nama aduan tadi kok dicampuri aduannya tu baru bisa lapeh awak. Kalau tidak apa proses berjalan tadi. Nah, jadi nak boleh lo awak bersumpah kemudian sumpah waktu tadi justru membuat awak untuk tidak berbuat baik dengan manusia. Kalau dilihat dari maknanya adalah jangan kamu menahan kamu memperbuat apa yang disebutkan daripada kebaikan. Artinya jangan awak tagah lo diri awak bersumpah untuk menagah diri awak berbuat baik. Nah, kalau ada yang bersumpah seperti itu ya batalkan sumpah waktu. Kemudian bayyalo kafarat karena li'anna sababa nuzuliha al-imtina'u min dzalik. Karena sebab turunnya ayatku tadi adalah mencegah dari demikian. Jadi turunnya ayat 224 surah Al-Baqarah aku mencegah supaya jangan adonan bersumpah seperti itu. Kan kadang-kadang orang meyakinkan diri, membuat dirinya tu yakin dengan ada sumpah. Bau ni sama syanu tu lain ada lo bukan tukang adu-adu kok tukang tongean mana tukang nyanyinya bau ni sama syanu tu dia dendak do dia tu sakit dia pokoknya kau sobo dia jejo sampai mati dia bersumpah nak kena sapo-sapo doh bana banyak poe kiruan nak wajah nak kiruan ada ke kemudian berkeranda noleh mak wai kodawanya mak baca wale kira menjadi bisa nawai orang nawai jejuk kan banyak ada lebih lama baca kaya terus jejuk pas sumpah akhirnya kasudahnya anaknya berdua bailoan kira jatuh cinta akapangan kecil wale bagati le apa bisa secara sosial berarti ada ikatan sosial.
dan punya dampak hukum itu. Berdampak hukum kalau lah menikah nak wak jana ini punya dampak hukum lah, punya konsekuensi hukum. Nak boleh lo apa namanya kaitan akad-akad dalam konteks pernikahan dengan keluarga itu lah. Dia kan wak lah bersangkut paut. Nah, dengan demikian maka turun ayat itu tadi supaya jangan ikut terjadi. Kau mengingat awak kau lah, mengingat awak kau kau bersumpah-sumpah awak jala bersumpah nantak aku. Sumpah nak jangan lebih baik kan. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar bagi katamu, Maha mengetahui dengan perilaku. Atu nak dikatakan ada awak kecil awak jangan tolong-tolong. Kecil awak kau nak didengar orang Allah Ta'ala Maha mendengar. Anak awak kecil didengar Allah Ta'ala. Kemudian segala nak kerajuan perilaku awak parangai awak tu diketahui oleh Allah. Karena ba'a wallahu sami'un alim. Balik ke kaji awak, balik ke kaji rasul ke diri awak. Jadi segala nak awak kecil kau jangka dari babi siap je Allah Ta'ala mendengar. Lah hati-hati awak, karena Allah Ta'ala tak tuli dah. Allah Ta'ala tak pakak dah. Manusia bisa jadinya tuli, manusia bisa jadi pakak, manusia bisa jadinya nak mendengar. Tapi segala kecil awak, segala perkataan awak, kita yakinkan di dalam diri awak, segala itu akan didengar di Allah Ta'ala. Lah segala itu akan didengar di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Sami', Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha alim, Maha mengetahui. Tahu Allah Ta'ala awak kerajuan. Maka di dalam solat awak kan ada perkataan-perkataan, bacaan-bacaan awak. Itu karena Allah Ta'ala mendengar awak baca di dalam solat awak itu tadi. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengetahui apa gue diketahui oleh Allah Ta'ala. Lanjutan ayatnya, la yu'akhidhukumullahu billahwi fi aimanikum. Kalau yang seperti itu, Allah tidak akan menyiksamu disebabkan dengan kosongnya sumpahmu yang ada di dalam sumpahmu itu tadi. Dengan lagho. Dengan tadi kan kalau ada nama sumpah seperti itu, maka itu sumpah yang dibenci. Maka justru disunatkan awak melanggar sumpah yang seperti itu. Sudah awak sumpah itu dibenci tak? Disunatkan awak melanggar sumpah yang seharusnya itu nak awak lakukan. Lalu kemudian awak bayar kafarat. Dijelaskan di ayat berikutnya, Allah Ta'ala tidak menyiksamu diakibatkan dengan dengan lagho, kosong yang ada di dalam sumpahmu itu tadi. Wa huwa ma yasbiqu ilaihil lisan, apa yang sudah terdahulu dari lidahmu min ghairi qasdil halfi, dari kok mangece awak bersumpah awak tapi tak ada bahasa ngaju bana doh. Taloncong kece awaknya tu batu le awak nak bahasa ngaju na sumpah awak nak takatu doh keluar je. Karena kau anu ni nak bahasa ngaju ya, nak muncung kan taloncong ya. Kalau nak takatu la yu'akhidhukumullah, dah diseso di Allah Ta'ala tu dah. Dan dihukum di Allah Ta'ala, tidak dicatat sebagai sebuah dosa nama itu dah. Dek karena kalau nak ngarajon seperti itu adalah tidak sengaja. Kalau nak kata bah, tak ada berdosa, taklah membayar kafarat dah. Jadi nak membayar kafarat tu tadi bah, sumpahnya sumpah bahasa ngaju. Saya nak tahu nak sengaja tu. Allah Ta'ala jawab, awak nak tahu. Kau bersumpah awak nak akan mengicik-icik je, serius kau tidak ke? Sengaja tidak ke kata. Alah jejuk benar kadang-kadang tu jadi sengaja lah. Jejuk nama tak ada masa sapu. Tu iyo nama itu. Berarti bersengaja benar sumpah nama itu. Kalau sumpah nama sengaja, ya berarti dia bayar kafarat. Manusia bayar kafarat. Tapi kalau sumpah itu tadi talonsong je ma yasbiqu ilahi lisan min ghairi qasdil halfi, atau jo muncung keluar kecik kau tadi keluar sumpah keluar tapi nak do bermakasih sumpah nak do.
Contoh wallahi iya sabu maksudnya demi Allah pakai demi Allah loh. Tapi ini nak sangat jodoh. Maka dan itu tu fala isma alai wala kafarata. Tidak berdosa dan tidak ada membayar kafarat doh. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah akan menyiksamu dengan apa yang dikerjakan oleh hatimu. Artinya ana disengaja di hati daripada bersumpah apabila kamu melanggarnya. Kalau dalam bahasa ngajo baniyai bana sumpah tu tadi bamukasi bana ada tujuan awak untuk mana sumpah tu tadi, sumpah yang enggan untuk berbaik, kemudian dak namuh badan mai je manusia bahasa ngajona takatu itu akan mendapat dosa, dapat hukuman membayar kafarat lah. Jadi itulah yang dilanjutkan di ayat itu tadi terkait dengan sumpah wallahu ghafurun halim. Di akhir ayat itu tadi adalah Allah Maha Pengampun bagi apa yang ada dari yang lakukan tadi, lagi Maha Penyantun di lampian azab ya. Kalau yang tadi segala dawa kecian di dalam sumpah itu didengar oleh Allah Ta'ala, segala perbuatan awak diketahui oleh Allah Ta'ala. Lalu kalau seandainya awak bersumpah tidak ada pasangan jodoh, itu Allah Maha Pengampun. Bertobat awak, kemudian baca istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Tapi kalau ada sumpah awak dengan sumpah jo hati awak itu sengaja, itu baru awak. Berusaha tentu menerima hukuman. Tapi bagi orang nan ini tidak bersengaja, itu tidak berusaha, tidak membayar kafarat. Banyaklah istighfar. Maka astaghfirullahalazim min kulli dhanbi qalbi. Minta ampun aku akan Allah yang besar dari segala dosa hati aku. Dosa hati awak nambah dosa. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbi lisani. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiok-tiok dosa lidah aku. Awak nak banyak mengecek. Yang satu kecek tu dosa je, satu kecek je salah je. Lama ngecek lah awak mangko kajejo orang, lama ngecek lah kau kaberang orang, lama ngecek lah kau kata singgung orang, kau kata-kata berdosa minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Alai, kalau seandainya lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Bagi mereka yang mengilak mereka, yu'luna mengilak mereka dari perempuan mereka, artinya tu yang bersumpah mereka bahwa tidak menjimak mereka akan perempuan yang istrinya. Baginya tu menunggu tarabbusu arba'ati ashhurin, menunggu nyampe bulan. Kau bagi laki-laki gua, kau di dalam ayat 226 seorang laki-laki dia bersumpah dia mailak kau kan menjauh apa artinya kecuali mailak aja. Kalau dalam arti bahasa Arab mailak itu adalah dia bersumpah dia nak digauli dia bini dokter. Dan bersumpah, kau kan bini ni kuah. Bersumpah dan demi Allah nak kena gaul-gaulinya, nak kena jimat-jimat dah. Tu teteler. Kalau bagi adonan bersumpah tak tu, menunggulah hio ampe bulan. Tak boleh bukan ampe bulan tu. Bersumpah sama orang sumpah ya. Adolah kira pulai nak sumpah dengan tu. Kau ado ya tunggulah. Menunggu ampe bulan. Tak boleh kalau itu kata tunggu jangan sama orang sumpah ya. Jadi terkait jo orang dalam keluarga.
Karena punya konsekuensi loh. Kalau saya ada nama sumpah, isi sumpah Asia harusnya kan dia berikan nafkah batin ini tuh. Iko justru itu dia sumpah. Dan bersumpah dan tak ada nuai doh, tak ada jimat-jimat doh, tak ada nawawai doh. Nak ka digaulnya doh. Dan takah tu punya konsekuensi setelah itu inyo manahan menanti ampe bulan. Fa'in fa'u, maka jika mereka kembali pada perempuan atau sesudahnya daripada sumpah kepada Allah. Kalau ingin kembali balik. Kalau ingin balik tunggu sampai bulan. Nak kan digagaulnya bini itu tadi. Lah. Oh tu inyo menyumpah tu mendoa. Karena dulu orang nama menyumpah tu. Ya Allah, azab lah nyoba aja dulu nak pemimpin di doanya nan jai-jai enggak boleh. Jangan berdoa nan jai-jai. Barana ka lima wa barana ka hebat awak tu berdoa awak kamu menyumpah orang supaya orang hukum justru babaliak sumpah tu kawak. Ayo sumpahnya tu mah tanya lah kayaknya mengapa kasih itu sangatnya tu kayaknya tahu tu je siana nyo doa namuai apa tujuannya namuai sebab kalau nanti kata komentar wallahu a'lam wa nak tahu makasui kan kalau intinya adalah kalau mendoakan orang lain dengan doa yang tidak baik justru itu membalikkan dirinya harusnya awak adalah mendoakan yang terbaik untuk orang lain ya Allah berilah hidayah kemudian ampunilah dosanya, kemudian terbukalah panganannya. Kau indah. Sedangkan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad tak sama tetakah Nabi-Nabi dulu, itu beda. Kalau Nabi dulu, kerengkang rumah, ya Allah, berikanlah hukuman, azab lainnya. Nabi Muhammad ditawarkan, Muhammad, minta boleh kan tak berlaku, makasud sampai dia mau pacak. Jahit warnanya sampai pecah gigi Nabi, sampai berdarah Nabi, disiksa Nabi, diberikan kesempatan, doalah, mintalah. Ada ketujuh. Pangane umat kau, dikimih naknya sadoi. Indah kecil Nabi Muhammad. Ambo mengingat ni umat ambo tugas ambo mengingat majaknya mendakwahkan. Lah mengkoe wak mencari sejarah Nabi tak ada menyumpahi atau menyumpah orang dengan yang jelek-jelek. Sebab sumpah sendiri itu berisiko ke diri awak dan orang nak sumpah tadi. Tak bolehlah awak mengutuk-utuk sejarah namanya sejarah Malikundang. Hah? Ya, itu bukan sumpah. Mengutuk itu istilahnya memberikan semacam sanksi komunikasi namanya itu. Itu bagi orang membuang sampah tu kan. Kan ada gue bagi yang dilarang kencing di sini kecuali ance kan. Ya sebenarnya itu model komunikasi yang semestinya tidak terjadi. Tapi kan ada orang awak kalah emosi. Orang kau nak mau dibantu nak mau ada tulis dekat tu. Ni ada dia tafsirnya dilarang kencing di sini. Kan di sini dilarangnya. Di sikono aja. Ada lo teori-teori hukum di plesetnya ada orang. Ni ada dia caranya. Ada lo merokok dapat di sini. Ikut kan merokok dapat je. Nak rokok Mali tu. Nah intinya adalah memang kita dianjurkan untuk mendoakan yang terbaik. Doa yang terbaik kepada diri awak dan orang lain. Jangan sampai awak bersumpah untuk tidak berbuat baik. Tu bersumpah awak ada yang selamanya memimpinnya berulai, kemudian raswek pasti masuk dalam ayat itu tadi. Kalau yang seperti itu,
Makanya yang baik-baiknya lah menjadi panutan. Kalau menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan itu sebenarnya kan ranah kepentingan, ranah politik kan ada suka dan tidak suka. Tinggal ada awak mencernanya, awak yang membatasinya. Nama yang mesti awak cari porsinya pak. Yang penting kini awak doakan yang terbaik untuk diri awak, keluarga awak, masyarakat awak, bangsa dan negara awak. Apalagi dalam suasana tak kini gua pandemi COVID-19 balik, yang seharusnya awak bersatu padu, saling menguatkan. Dan mungkin tak boleh menyebarkan hoax no. Kadang-kadang ketidaktahuan awak, keterbatasan pengetahuan awak, aku mudah mengucapkan tu corona tu kan ada jo tu. Tapi percaya waktu diri awak serang lah. Janganlah kemudian mempengaruhi orang lain. Tapi secara keilmuan menurut orang yang punya kapasitas tentang itu lah mengecekan, hati-hati. Nah, jadi intinya adalah di ayat 226 bagi suami yang kemudian mengilah namanya, melakukan sumpah untuk tidak menggauli istrinya, berarti itu kalah samojo konteks menceraikannya namanya. Kemudian di dalam taklik nikah ada nak dibaca tuh nih, ada kan? Nah oleh karena itu maka bagi mereka yang melakukan ilah itu nyokok kayo balik tunggu dulu sampai bulan, tahanlah dulu sampai bulan. Kalau kayaknya rujuk balik, kalau kayaknya menggauli setelah itu. Jadi kata-kata awak sendiri yang kemudian yang akan menghukumi diri awak. Bahkan ada di dalam kajian fikih ada namanya zihar. Zihar itu kan hanya kata-kata. Antika zahri ummi. Engkau sama seperti punggung ibuku. Nya samuan bini jundue. Itu asumsinya berarti ketika menggaul istrinya berarti merasakan menggauli ibunya sendiri. Kan kata-kata aja tidak. Tapi kata-kata itu berkonsekuensi hukum. Statusnya akan berubah, membayar kafarat itu. Dan namun semarang-semarang ada. Adanya sayang ke indue, kemudian dake indue, popalue samo, bini rasanya samo lo. Nah, itu contohnya. Jadi kan kadang-kadang seperti awak suami istri untuk manukan anak awak kan mama awak kan. Ini dek suami kadangnya ya mama anaknya mama kan. Iya kan dalam konteks mendidik anak kamu lihat ya. Mendidik anak, tapi mengecewakan orang rumah wak mama wak itu tidak boleh. Seiring dengan waktu awak lah jadi nenek, aturannya mana nenek kalau awak Ayo. Iya tu mengi awal lah tua tu. Awak kanak awak kadang-kadang awak kakak lo kanak majana dia mah kakak lo kanak. Kabang lah babang lah kan. Ikan sepanjang itu sifatnya mendidik. Dan inti mana pokoknya jalan mengecewakan bini awak sama jindu awak itu tidak boleh. Lah di akhir ayatnya fa innallaha ghafurur rahim, balik lihat sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun. Jadi bagi mereka apa yang kamu datangkan pada darurat perempuan dengan sumpah. Jadi kalau ada salah awak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Penyayang dengan mereka. Lah UBE kalau ada salah awak minta ampun aja sesombong lo awak. Merasa tak bersalah lo, anak usah berdosa awak. Kau bersalah awak mohon ampun kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.